Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami. Bagaimana kabar Anda di Sabtu pagi ini? Semoga ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya berupa nikmat iman, Islam, dan juga nikmat ihsan, dan juga nikmat kesehatan yang selalu kita rasakan sampai hari ini. Baik ikhwan akhwat, bagi ikhwan akhwat pendengar radio streaming melalui di www.radiosilaturahim.com dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi Rasil, ikhwan akhwat dapat mendownload di Play Store untuk handphone atau smartphone ikhwan akhwat melalui Play Store. Dan ikhwan akhwat yang sedang menyimak melalui Rasil TV, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Dan juga untuk ikhwan akhwat yang sedang beraktivitas di Sabtu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran. Baik ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV, kembali hadir untuk program kita di pagi menjelang siang, yaitu program acara Kesehatan Islami bersama narasumber kita, insyaallah bersama Bapak RM Alfian RSI. Nah, ini alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya kami akan juga membuka untuk sesi tanya jawab bagi ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang ingin memberikan pertanyaan ataupun konsultasi, bisa menghubungi di line interaktif kami. Untuk ikhwan akhwat yang ingin memberikan pertanyaan melalui line telepon di 0218451512. Untuk line WhatsApp-nya ikhwan akhwat dapat mengirimkan di 0811999720. Nah, bagi ikhwan akhwat pemirsa Rasil TV yang ingin memberikan pertanyaan ataupun ingin bertanya langsung, ya bisa langsung di kolom chat Rasil TV, ya insyaallah kita akan bacakan. Baik, kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita di pagi menjelang siang hari ini bersama Bapak RM Alfian RSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak mic-nya kurang ini, Pak. Maaf. Oke, sekarang kurang ditekuk kayaknya. Tes. Ditekuk, Pak. Sudah? Gimana? Operator bagus ya? Bagus ya? Oke, baik. Bagus ya? Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Harusnya pekan kemarin, Pak, ya siaran harusnya? Kemarin enggak, karena enggak, harusnya pekan kemarin. Iya, harusnya pekan kemarin karena full kuliah. Ini juga uber-uberan habis nguji juga. Jadi ini juga PPT yang lama saya sampaikan lagi ya, karena saya belum sempet mau buat lagi, tapi mudah-mudahan bermanfaat lah. Nah, ya. Ini pembahasan kita sebelumnya sudah pernah disampaikan, Pak, ya? Sudah pernah disampaikan. Dan kita mungkin melanjutkan atau mengulang kembali, Pak, ya? Mengulang kembali, mereview aja lah. Mereview nanti kembali. kita banyak tanya jawab aja. Betul sekali. Dan Pak Alfian, ini banyak orang yang nanya, ini sebenarnya RM itu apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. RM Alfian RSI. RSI orang pada tahu ya. Oke. Rumah Sehat Indonesia. RM itu apa, Pak? RM, rumah makan. Raden Muhammad. Oh, Raden Muhammad. Iya. Jadi masih gak ada garis keturunan ya, Pak, ya? Iya, zaman dulu. Itu asli, Pak, ya? Maksudnya asli apa? Palembang tuh, Pak. Palembang. Ya, kalau RM tuh asli Palembang. Raden Muhammad atau Kemas Ki Agus itu Palembang. Jadi mencirikan kalau orang udah ada RM-nya, udah orang Palembang nih. Kalau pasien banyak, Pak, ya, orang-orang Palembang gitu. Banyak. Tahu, Pak? Iya, beberapa bagian kan ada kenal. Jadi kan karena Mama tuh orang lama Palembang di sana kan banyak yang kenal ya. Jadi ada beberapa pasien yang ternyata ini anaknya ini ya, gitu. Masya Allah ya. Jadi RM itu Raden Muhammad Alfian RSI, Rumah Sehat Indonesia. Nah, ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV, insya Allah pembahasan kita di pagi menjelang siang hari ini pembahasan mengenai manfaat herbal untuk penyakit degeneratif, ya. Dan juga kami informasikan juga ikhwan akhwat, alamat Rumah Sehat Indonesia ini beralamat di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 RT 004 RW 04
Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Nah, tinggal search aja kok, gampang sekali ya Pak Alfian ya. Gampang, ketemu di pasti. Google Map udah langsung ketik aja Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa ya. Iya. Udah pasti ketemu langsung. Ketemu Pondok Kelapa, jangan lupa. Iya, jangan sampai pondok yang lain. Baik, Pak Alfian, di Rumah Sehat Indonesia tentunya protokol kesehatan masih selalu dijaga Pak ya. Always lah, Pasti itu ya. kan nomor 1. Bagian ikhtiar Yang kita. selalu ditingkatkan apa Pak? Apakah ada SOP yang makin bertambah Pak di Rumah Sehat Indonesia? Kalau protokol kesehatan tetap ya, kita cuci tangan, pakai masker ya minimal ya, terus hand sanitizer disediakan ya, jaga jarak juga masih ya, karena kita kasih pelang kursi itu satu di selang ya dengan yang lain ya. Dan saya jadwal, yang paling penting itu saya jadwalkan. Jadi kayak pagi tadi ada 3 pasien, itu dari 7.30. Terus tadi 8, satu lagi tadi 7 berapa ya, saya tadi 7.45 atau berapa, karena dia terapi yang lain ya, ada terapi lintas sama pembenaran tulang. Nah jadi jadwal pun saya selang setengah jam, jadi pasien tidak numpuk, jadi datang satu pergi, datang satu lagi pergi, jadi tidak ngumpul di situ. Jadi untuk pasien yang ingin ke Rumah Sehat Indonesia berarti harus registrasi ulang dulu Pak? Ya, registrasi dulu? Ya, nanti WA ke saya, misalnya mau hari apa, nanti saya lihat dulu jadwal, oh hari ini kosong, jadi masuk jamnya jam berapa, biar nggak numpuk. Oh gitu ya. Jadi sekarang lebih enak lah ya, dibandingkan dulu. Kalau dulu tuh numpuk sampai 25 datang jam 10, ketemu saya jam 1. Kalau sekarang pas setengah jam, nunggu nggak lama. Oh iya. Ya, jadi nunggu gak lama, mereka datang langsung dilayani, nanti pulang, datang lagi yang baru, dilayani lagi pulang. Nah jadi gitu. Nah untuk persyaratan untuk ke Rumah Sehat Indonesia, apakah ada ini dulu Pak, sebelum masuk ada tes swab ataupun ada hasil? Enggak ada ya? Rata-rata juga pasien yang datang kita udah kelihatan kok. Kadang-kadang ya jalannya yang sakit ya, terus jantung ya, dan mereka juga tahu protokol kesehatan sih, mereka pasti selalu memakai masker ya Pak ya. Dan pasien juga khawatir, malah pasien lebih khawatir kalau dia tidak safe ya, gitu. Betul. Nah makanya mereka senang datang tuh karena safe ya. Dan pasien juga saya batasin 10 sampai 15, nggak lebih dari itu. Jadi kalau lebih pun saya masukkan ke hari berikutnya. Gitu. Jadi Rumah Sehat Indonesia insya Allah dijamin Pak ya untuk protokol kesehatan, insya Allah Pak ya. Insya Allah, sampai sekarang kan udah ulang tahun setahun ya corona. Udah setahun lagi. Nah saya buka dari bulan apa ya, dari mulai corona aktif itu bulan Februari Maret ya. Februari Maret. Nah sampai Juni. saat ini nggak pernah tutup. Iya. Jadi tetap buka tapi protokol kesehatan. Jadi ya alhamdulillah lah. Karena saya jaga juga kan, pasien banyak yang tua-tua Mas, banyak yang tua, terus saya juga punya anak kecil ya, tetap jaga protokol kesehatan. Baik. Ya, pokoknya untuk ikhwan akhwat pendengar radio Sultraim dan juga pemirsa Rasil TV, insya Allah nanti akan kami sebutkan untuk nomor handphone Pak Alfian bagi ikhwan akhwat yang ingin mendaftar Pak ya. Bisa nanti di nomor handphone Pak Alfian ya? Ya, itu langsung nomor handphone saya. Tapi WA ya, jangan telepon. Iya. Kalau telepon nanti lama. Baik. Nanti kita akan sebutkan ya, ikhwan akhwat, kita dengarkan dulu untuk pembahasan kita di pagi menjelang siang ini mengenai manfaat herbal untuk penyakit degeneratif. Silakan Pak. Oke. Makasih Mas Anis ya. Jadi kita membahas ini yang sudah pernah saya sampaikan karena saya nggak sempat bikin PPT, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya buat pemirsa, pendengar ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita mereview, kita tanya jawab, yang paling banyak tanya jawab ya. Tetap kita juga protokol kesehatan ya, tetap jaga ya, keluar ya. Kita menggunakan masker itu adalah melindungi orang lain ya, itu ya. Oke, kita mulai. Di sini ada kurikulum vitae saya ya, ini nggak perlu disebutin kali ya. Sudah tahu semua. Sudah tahu semua ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian kalian yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Al-A'raf 31. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak cucu Adam mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Sebenarnya beberapa suap saja sudah cukup untuk menegakkan tulang rusuknya. Kalau toh dia harus mengisinya
maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk napasnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Saya lupa sampai kamera di situ ya. Fokus di sini jadi. Nah, penyakit degeneratif menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat ya proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk ya. Seperti kita umur, dia menurun ya. Jadi fungsi tubuh kita akan menurun ya. Nah, penyakit degeneratif ini banyak untuk saat ini ya, banyak sekali karena gaya hidup yang salah ya. Seperti tadi kayak iklan tadi ya, merokok ya, batuk-batuk ya. Nah, itu kena membunuh. ya. Tapi dia nggak dapat Mas, dia membeli Mas. Kan ngeles kan? Saya nggak dapat rokok, tidak mendapatkan rokok, saya membeli. Kan banyak orang ngeles kan gitu kan. Ya itulah. Kan rokok dapat kan katanya. Saya nggak dapat, saya beli. Ya. Nah, terus konsumsi alkohol ya, kurang aktivitas fisik ya, misalnya dia kurang olahraga atau jalan atau gerak ya. Karena gerak itu sebenarnya makin umur kita semakin banyak untuk bergerak, karena kita sudah pensiun pasti akan banyak di rumah. Nah, semakin banyak di rumah kita jarang bergerak. Nah, sedangkan sendi-sendi itu kalau kita udah umur kan udah banyak degeneratif ya. Seperti wanita sudah menopause, estrogennya sudah berkurang, olinya sudah berkurang. Nah, semakin kita ada gerakan, ya gerakannya bukannya loncat-loncat ya, bukannya jingkrak-jingkrak, yang aerobik segala macam. Tapi kalau dia sudah sering melakukan tidak masalah, karena ototnya sudah terlatih. Tetapi kalau yang tidak pernah melakukan, dia jingkrak-jingkrak, itu akan bermasalah dengan spinalnya, tulang belakangnya kejepit lah ya. Itu biasa banyak saya temukan di pasien saya kejepit ya. Itu juga lihat di YouTube-nya itu banyak. Wow, kejepit itu bukan enak, sakitnya luar biasa ya. Betul. Nah, terus kurang konsumsi serat. Nah, banyak orang umur BAB-nya susah. Pak Alfian, saya BAB-nya susah. Pertama, dia peristaltik ususnya sudah menurun, gerakan peristaltik ususnya sudah menurun. Terus dia kurang serat, akhirnya dia susah BAB ya. Kita makan terus tapi nggak dikeluarin, rasanya gimana itu nggak nyaman banget ya. Nah, terus konsumsi yang padat energi ya, yang kalori ya, tapi kalau gula jangan terlalu banyak juga, karbo jangan terlalu banyak juga ya. Terus obesitas ya, obesitas sentral itu di abdominal, jadi di bagian perut ya. Nah, itu kurangin. Nah, saya lagi ngurangin ya, tapi kuliah seminggu ini luar biasa nih. Padat padat dari Senin sampai Jumat ya, terus nguji lagi ya. Nah, terus makanan yang bisa menyebabkan degeneratif ya, daging berlemak. Nah, kalau kita sering-sering makan daging berlemak, pasti akan terjadi penumpukan lemak di pembuluh darah. Akhirnya menjadilah emboli ya, menjadi emboli. Akhirnya dia akan masuk menjadi cell foam. Cell foam itu akan menumpuk, akhirnya akan menyumbat pembuluh darah kita ya. Junk food ya, makanan-makanan olahan. Nah, makanan olahan ini kenapa kita kurangin? Karena tubuh kita ini punya asam basa. Semakin dia asam, semakin dia jelek ya. Kalau kita basah, semakin kita bagus tubuh kita. Nah, kemarin dosen saya cerita, dia pernah mengalami benjolan di kaki ya. Ternyata terlalu asam di tubuh dia. Akhirnya dia nggak mau operasi, dia pola hidupnya diubah, dia tepung-tepung juga nggak dimakan ya. Jadi dia banyak ikan dan sayur. Minyak itu nggak Pak ya? Minyak juga termasuk ya. Jadi dia banyak ke ikan yang direbus-rebus, terus sayur ya. Seminggu pertama udah mulai agak kempes, 2 minggu udah lebih kempes lagi ya. Ternyata luar biasa ya. Barusan juga cerita kemarin ya, Jumat kemarin dia cerita ya. Ini pengalaman dia sendiri ya. Terus soft drink kenapa? Karena itu kalau kita rebus ya, misalnya yang 1 liter nih, soft drink yang 1 liter kita rebus, itu karamelnya itu setengah dari botolnya itu, jadi terlalu banyak. Makanya saya kalau anak-anak kepengen tuh pas ada acara aja, momen-momen ya, momen-momen aja, karena khawatir juga dia nggak dikasih, dia di luar belinya. Nah, lebih baik pelampiasan lebih baik kita kontrol. Cuman jangan sering ya, karena nggak bisa juga, karena memang apa ya, iklan ya, terus rasa ya, namanya anak ya. Ya udahlah kita adakan boleh, tapi saat momen aja ya. Tapi itu pun rame-rame, bukan sebotol tuh dia sendiri Mas ya itu.
Nah, mentega kan berlemak ya, atau lagi santan kadang-kadang kita olah ya dengan makanan. Nah, itu yang menjadi berlemak ya. Alkohol sudah tahu lah ya, gula, minyak ya, Mas Anis tadi bilang minyak ya, minyak juga jangan terlalu berlebihan ya, nanti akan menjadi emboli. Nanti kita bahas penyakitnya ya. Nah, ini sudah masuk penyakit yang diakibatkan dari yang tadi, makanan-makanan tadi, itu terjadilah dislipidemia. Dislipidemia ini maksudnya itu kolesterol, Mas. Jadi kolesterol totalnya tinggi ya, triglyceridnya tinggi, LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah. HDL itu yang baik ya, HDL. Kalau LDL itu yang jahat, low density lipoprotein. HDL high density lipoprotein. Nah, mestinya HDL-nya yang tinggi ya. Jadi kalau kita olahraga itu HDL kita yang tinggi, HDL kita yang bagus ya. Makanya orang kurang HDL-nya rendah itu jarang olahraga biasanya. Kalau orang sering olahraga HDL-nya tinggi ya. Nah, HDL itu transport. Jadi kalau dia lemak pun banyak ditransport ya, itu. Nah, penyebab dari lalu penyebabnya apa saja ya? Bisa mutasi gen ya, karena primer ya. Sekunder tadi sudah disebutkan ya, junk food, kegemukan dan lain-lain ya. Kita lewat aja ya karena review. Nah, ini terjadi pembuluh darah kita. Di sini ada ya tampil. Nah, oke. Yeah. Nah, ini pembuluh darah kita yang bagus ya, yang sebelah kiri itu yang bagus ya. Yang tengah itu mulai menyumbat. Ya, setengah sudah menyumbat ya. Yang ke kanan itu menyumbat banget ya. Itu paling berapa persen? 25%. Itu ya. Yang bikin menyumbat itu lemak apa, Pak? Lemak ya? Karena kita sering makan yang tadi yang saya sebutkan. Iya. Ya, yang akumulasi ya. Nah, dinding itu tadi sudah nutup, akhirnya dia nah, nanti dia begini kalau gambarnya. Nah, ini kan ada gambar, ini pembuluh darah bagus, dia sudah mulai. Nah, ini masuk sel formnya tadi yang ke pinggir tuh. Akhirnya dia masuk ke bawah kulit, bawah endotel, ada endotel, masuk ke bawah endotel, dia numpuk kayak gunung, Mas. Ya, kayak gunung. Nah, dia ketarik ya, lama-lama ketarik kan dia pecah. Dia pecah itu akhirnya menjadilah tromboksan ya. Jadi sudah lemak nutupin, terus tromboksan lagi menutupin. Nah, kenapa saya gunakan lintah itu? Karena lintah itu bisa menghancurkan yang tromboksan tadi, dia ngecerkan darah. Ada zatnya gitu. Ada zatnya yang bisa antikoagulan ya. Nah, yang benjolan tadi yang membuat dia tersumbat itu kita gunakan herbal. Karena dari dalam itu ya. Jadi kombinasi herbal dengan lintah. Makanya pasien saya yang jantung yang sudah mau bypass ya, yang sumbatan 100% ya, itu alhamdulillah berhasil banyak ya, banyak banget berhasil ya, karena jurnalnya pun sudah banyak ya, tentang lintah itu udah banyak jurnalnya. Kenapa saya gunakan? Karena ilmiah ya. Nah, ini ada herbal atau tanaman yang bisa kita gunakan. Nah, jangan lupa catat ya, catat pena dan kertas ya. Jadi ada ramuan yang bisa untuk membantu menurunkan kolesterol ya, membantu untuk menurunkan kolesterol. Kita gunakan bawang putih 1 siung ya, seledri 1 genggam, rimpang temulawak 1 jari ya, kunyit 1 jari, air 1 liter ya. Bahan semua diiris halus atau digeprek ya. Terus direbus air 1 liter jadi 600 ml. Minum 1-3 kali sehari 200 ml, pagi, siang, sore sesudah makan ya. Tapi kalau sudah turun kurangin dosisnya ya. Bagi yang alergi bawang putih ya nggak usah dipakai bawang putihnya. Tapi kalau dia mah karena ada kunyit sudah aman ya. Biasanya sudah aman kalau sudah ada kunyit ya. Nah, terus ini mekanismenya kenapa bawang putih kita gunakan. Karena bawang putih ini mengandung antioksidan ya, yaitu disulfida ya, trisulfida, disulfida ya. Ketiga senyawa ini menekan oksidasi LDL yang merupakan pencegahan osteosklerosis ya. Jadi tadi yang dia mau menjol tadi ya, itu karena dipengaruhi radikal bebas juga. Nah, dengan adanya dia penekan oksidasi, menekan radikal bebas, dia tidak terjadi penumpukan atau terjadi penumpukan sel form di situ ya, tujuannya di situ. Nah, dia juga bisa menghilangi lapisan lipid, lapisan lemak ya, yang menghambat vasokonstriksi, yang menghambat penyempitan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu mesti lebar, karena diakibat lemak dia jadi nyempit. Nah, dia bisa membantu menghilangkan lipid tadi. Ini jurnalnya Darmadi dan Rizka 2012 ya. Itu menghancurkan apa gimana, Pak? Lemak yang menumpuk gitu, Pak? Lemaknya ya dilepas
lipidnya tadi kan dilepas. Oke. Dia bisa menghambat ya, menginhibisi jadi ya. Menghibisi, menghambat ya di sini. Nah, terus ada juga seledri. Kenapa seledri digunakan? Ternyata seledri itu mengandung magnesium dan zat besi. Dia membantu membersihkan dan membuang simpan lemak tubuh yang berlebih ya, sehingga menjaga arteriosklerosis ya, penumpukan pembuluh darah, penumpukan lemak di pembuluh darah. Nah, daun seledri itu kandungannya berupa fitosterol. Fitosterol ini banyak digunakan, banyak dijual dan mahal ya. Nah, fitosterol ini diketahui fungsinya menurunkan kadar kolesterol bila dikonsumsi oleh manusia ya. Nah, seledri juga mengandung vitamin C. Vitamin C ini udah tahu kita antioksidan. Sekarang laku banget ya vitamin C ya. Nah, kalau mau yang alami bisa dengan seledri ya. Tadi kenapa vitamin C tadi menekan oksidasi ya. Terus ada lagi kurkumin ya, temulawak ya. Temulawak itu sebagai antioksidan ya, antiinflamasi, anti hiperkolesterol. Kenapa temulawak mempunyai fungsi tersebut? Karena dia kolagoga. Kolagoga itu perangsang empedu. Jadi kalau misalnya kita lemak kita terlalu banyak nih, dia akan ditransfer ke empedu supaya diolah. Diolah menjadi bantalan sendi ya. Makanya kita punya lemak kan untuk bantalan. Ya, sintesis vitamin D dan macam-macam ya. Nah, makanya kalau kita kolesterol tinggi menjadi batu empedu karena numpuk di empedu. Tapi kalau kita asam urat yang tinggi itu jadi batu ginjal. Ya. Nah, ini sejarahnya ya, dari Marta 2006 ini. Ini apanya? Jurnalnya ya. Nah, ini ada herbal yang saya gunakan di klinik ya. Jadi ada herbal sumbatan A, sumbatan B, ada sumbatan C satu lagi nih, kurang nih ya. Jadi manfaatnya luar biasa ya untuk yang jantung. Nah, ini ada pantangan ya. Pantangan makan jangan lupa nih ya, yang enak-enak lah pokoknya. Kalau kolesterol pasti yang enak-enak ya, udang, kerang, cumi, kepiting dan lain-lain ya. Nah, banyak makan rebus, dipepes, dikukus, dibakar, atau minum air putih ya, banyak sayur dan buah, perasan wortel dan tomat. Nah, kita masuk ke diabetes. Jadi kita bahas kolesterol, hiperlipidemia, diabetes, asam urat ya. Nah, diabetes nih kenapa terjadi? Karena akibat dari genetik atau degeneratif ya, primer ataupun sekunder. Nah, tipe 1 ini sel beta pankreasnya sudah rusak ya. Jadi pabriknya itu sudah tidak memproduksi lagi sehingga dia butuh insulin. Nah, biasanya yang kena ini umur-umur di bawah 30 tahun. Biasanya degeneratif lagi. Apa faktor primer ya. Dia rusak karena virus, dia rusak karena keturunan bisa ya. Tapi tipe 2 ini degeneratif ya, tipe 2 degeneratif. Jadi ibaratkan pabriknya masih ada tapi jumlah produksinya sedikit, insulinnya sedikit ya. Jadi dia punya produksinya, punya pabriknya, tapi jumlah insulin yang dihasilkan sedikit. Akhirnya degeneratif, gulanya naik ya. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang dibandingkan tipe 1. Karena kita pola hidup, olahraga jarang ya, makan yang enak, gula tinggi ya, soft drink tinggi ya. Kemarin juga ada mahasiswa, dia kalau minum air putih itu rasa pahit. Jadi minumannya apa? Teh itulah ya, itulah pokoknya. Teh itulah, jangan disebutin ya. Nah, tiap hari dia kan mengandung gula, itu kan bahaya ya. Saya nggak tahu mindsetnya. Nah, minggu depan coba kita hipno, mudah-mudahan bisa berubah mindsetnya ya. Jadi besok tuh ada pelajaran hipno. Nah, kebetulan saya disuruh dosen, saya mempraktekkan. Cuman saya sudah lama sih nggak menggunakan hipnoterapi karena waktu ya. Waktunya lama, terus pasiennya juga harus menerima. Kalau dia tidak menerima, lama masuknya ya. Apa namanya, Pak? Hipnoterapi ya. Jadi seperti apa, Pak? Hipnoterapi itu otak bawah sadar. Jadi kita misalnya dia merokok, hobi merokok. Nah, kita hilangkan merokoknya itu, Mas. Itu kayak hipnotis gitu? Iya, kayak hipnotis, hipnoterapi. Okay. Jadi kalau kita gunakan hipnoterapi, jadi misalnya dia takut ketinggian, nah kita ubah, itu logik kok. Jadi kita hanya ngobrol, kita masuk ke alam bawah sadar, ya nanti kita ubah, kita riset. Berarti ada sugesti yang sugesti yang mudah-mudahan nanti minggu depan kita kerjakan ya. Nah, terus ada 3
gestasional diabetes. Nah, biasanya ini ibu-ibu hamil ya. Pada waktu hamil gulanya tinggi ya. Nah, gejala orang diabetes sering kencing ya, lapar, dehidrasi ya, sering haus ya, lemas, aktivitas turun, berat badan turun, tekanan darah turun, bisa juga terjadi atau tinggi ya, kesemutan, gagal, hipoten ya. Hipoten ini paling banyak terjadi karena dia sudah kan, maaf, penis kita itu pembuluh darah ya. Jadi kalau dia sudah banyak gula, karamel yang numpuk, dia akan menyumbat pembuluh darah itu. Makanya orang yang gula pasti impoten ya. Itu karena aliran darah ke sana tuh nggak ada, kesumbat ya. Atau prefers pulvi untuk wanita ya. Atau asidosis ya, terlalu asam. Glikosuria, jadi terlalu banyak gula di kencingnya juga. Kadang-kadang dia kencing semut mau ngerumunin dia ya. Komplikasi pembuluh darah ya jangka panjangnya. Nah, dasar-dasar pengobatan diabetes adalah pengaturan makanan yang pertama. Jadi dia nggak boleh lagi 4 sehat 5 sembarangan ya. Ya, ada pasien tuh kemarin, Pak harus jaga makannya. Kalau Bapak nggak dijaga gulanya naik. Nah, kita terapi gula tinggi ya, tetap juga akan nggak bagus ya. Apalagi kalau ada luka ya, pasti nggak suka sembuh ya. Makanya kadang-kadang, makanya kita pintar-pintar sebagai terapis itu, kita pintar-pintar untuk menggali ya. Kadang-kadang yang datang itu ya, pasien tadi itu nggak mau dia jujur. Dia tinggi gulanya. Saya sudah makan bener-bener nih Pak Alfian, udah diatur segala macam gitu, nggak makan apa, coba sebutin pagi makan apa gitu, siang makan apa, kemarin makan apa, tersebut pasti dia akan tersebut dia pasti. Oh ya, saya makan kemarin ada gorengan Pak Alfian. Nah, gitu kan. Ada lagi yang makan, waduh saya pengen banget nasi ulam nih gitu kan. Nah, jadi makanya kadang-kadang kita susah ya sebagai terapis nih, kita akan membantu si pasien. Tapi kadang-kadang si pasiennya itu nggak mau membantu untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang kita akan bingung di situ. Nah, makanya kita harus setiap dia datang tuh kita sentuh ya, kita sentuh. Makanya kita ngobatin orang tuh bukan sekedar kita kasih resep, kita terapi, selesai. Jadi kayak formalitas aja gitu Pak, sekedar gitu doang. Ternyata ada prosesnya juga Pak ya. Dan pasca dia terapi itu harus kita berikan masukan, pantangan makan ya, psikisnya ya. Makanya saya bilang body, mind, soul ya. Fisik, pikiran dia, jiwanya kita obatin juga. Jadi cara makan dia ya, terus pantangan dia, terus keluarganya juga. Sambil ada keluarga kita omongin gitu. Ya, betul. Jadi keluarganya bisa untuk mengontrol dia. Ya, kadang-kadang ya orang namanya DM kan nafsu makannya tuh kuat. Karena pengen makan terus. Nah, cuman makannya yang baik itu ya. Nah, akhirnya kalau kita tidak sesuai dengan aturan kita, gulanya tetap tinggi nanti ya, nggak bakal sembuh dia itu. Jadi ya, sehatnya pasien itu tergantung dari dia juga Pak ya? Pertama dianya juga. Kita itu hanya memberikan advice, memberikan saran. Karena kita punya ilmu, kita dikasih Allah ilmu ya. Nah, sekarang tinggal keikhlasan si pasien dan keikhlasan si pengobat ya, penterapi. Nah, Allah yang menyembuhkan, tapi kan kita ikhtiar dulu. Betul. Kalau ikhtiarnya nggak dijalankan, kata Rasulullah, ikatkan ontamu. Ya kalau nggak diikat dulu, kabur kan. Nah, dia makanannya dipantang hajar, yang 4 sehat 5 sembarangan. Nah, gimana kita mau ngobatin? Betul. Turun naik. Akhirnya nggak selesai. Nah, mesti memang harus makan diatur. Ya, makanya tadi kan ada Al-Quran, ada Al-Hadis ya tadi ya saya sebutkan. Karena jelas itu dari perut kita ya. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara ya. Nah, terus obat-obat hipoglikemik, obat-obat yang menurunkan gula ya. Obat-obat yang menurunkan gula bisa kita ganti juga herbal ya, yang menurunkan gula. Sekarang banyak kok jurnal-jurnal yang sama dengan metformin seperti sambiloto ya, itu yang sama dengan metformin ya. Nah, terus olahraga ya, olahraga itu sangat penting ya, karena olahraga itu membuang kalori ya, membuang gula yang tersimpan, karena dia akan menurunkan kadar gula dalam darah, karena olahraga itu akan membakar kalori. Nah, pendidikan gizi ini maksudnya makanan tadi ya, dia tahu kalori dia sekian, dia tahu makanan apa yang bakal menaikkan gula
ya. Nah itu kita ajarkan, kita kasih tahu ya. Jadi kita pun bukan hanya sekadar ngasih resep, kita ngobatin, kita terapi, tapi kita berikan saran ya, saran dan pantangan ya, atau kita berikan formula untuk menjaga dia ya itu. Nah ini ada formula untuk diabetes ya, anti diabetes. Oh ternyata lama juga ya paparan kita ya. Lumayan Pak. Ini diabetes. Nah, udah banyak ya. Iya. Ya udah kumpulin dulu. Nah ini ada kayu manis 1 batang ya, ukuran 15 cm kira-kira. Terus sambiloto setengah genggam ya, buah pari 1 buah, air 1 liter. Bahan dipotong-potong atau diiris-iris ya. Terus airnya 1 liter jadi 600 ml, 3 kali 200. Terus sambil dicek gulanya. Kalau turun, kurangin dosis ya, gunakan panci dari tanah, pirex atau stainless. Ditutup rapat jangan lupa, karena ekstraknya nanti keluar ya. Nah kenapa kayu manis? Kayu manis itu ternyata memerlukan kadar gula melalui perbaikan sensitivitas insulin, karena mengandung prosianidin A dan B ya. Daun sambiloto kenapa dia bisa menurunkan? Ternyata dia dapat menghambat ya aktivitas glukosa 6 fosfat ya di hati, dan efeknya setara dengan metformin yang saya sebutkan tadi. Efeknya setara dengan metformin ya. Dia bisa menurunkan kadar trigliserid darah, jadi trigliserid juga bisa turun ya. Nah buah pare kenapa ya? Ternyata dia bisa menurunkan pembentukan gula di hati ya, meningkatkan sintesis glikogen dan meningkatkan oksidasi glukosa di perifer. Jadi dia bisa menghambat terjadinya penumpuan gula di hati. Terus dia meningkatkan sintesis glikogen supaya cepat dipecah, dan dia meningkatkan oksidasi glukosa di perifer ya. Nah ini ada pantangan ini saran ya yang dianjurkan: pari, apel, kacang panjang, wortel. Tapi kacang panjang hati-hati asam urat ya. Apel hati-hati mah, itu ada ditulisin ya. Tomat, daun salam, hindari makanan gula dan makanan manis ya. Buncis, peta Cina itu bisa digunakan, toge, bawang putih, alpukat, olahraga, susu kedelai. Nah makanya kan setiap saya terapi itu pasti ada pantangan dan saran ya. Nah itu saya lupa lagi ngeprint, udah habis tuh, baru ingat nih di sini. Nah komplikasi yang bisa terjadi dari akibat tadi ya, bisa stroke, kerusakan ginjal ya, kerusakan mata ya, biasanya apa matanya jadi kayak ada apa jalan-jalan ya, kabur ya, retinopati namanya. Terus dia bisa hipertensi, serangan jantung, penyakit arteri perifer ya, tersumbat dia ya, makanya suka luka orang gula ya. Kalau gulanya tinggi luka ya. Stroke ini karena emboli, sama kayak di jantung tadi, dia infak ke ruangan pasukan oksigen, akhirnya dia bisa hemoragi atau non hemoragi, jadi pecah atau tidak ya. Dari pembuluh darah itu Pak? Pembuluh darah yang kan tadi ada sumbatan itu Pak? Nah sumbatan itu kan dia membuat kayak ketarik ya, melembung kan. Kalau tekanan darahnya tinggi, dia bisa pecah, hemoragi, cus. Nah, itu yang menyebabkan stroke Pak? Iya, menyebabkan stroke. Nah stroke itu biasanya kita lihat sebelah kanan dan sebelah kiri kepalanya, biasanya silang dia. Kalau kepalanya kanan yang kena tersumbat, infak, dia sebelah kiri bermasalah anggota badannya. Jadi silang dia ya, itu tergantung lagi di depan, di tengah, di belakang otak yang mana kena, itu macam-macam gejalanya nanti ya itu. Nah stroke ini ya bisa pecah, bisa dia tersumbat ya tadi, infak, atau dia hipoksia, kurang oksigen ya. Akibatnya jalannya terganggu. Tapi kalau pecah pembuluh darahnya biasanya koma ya. Nah ini tadi gambar yang jantung, yang gak usah lagi lah ini. Nah sekarang asam urat ya, asam urat. Jadi kita komplit nih, asam urat, gula, diabetes ya. Atau gimana Mas Anis? Lanjut Pak. Ya. Lanjut ya Pak. Oke. Hiperesema itu kalau laki-laki batas maksimum 7 ya. Kalau perempuan 5,5 sampai 6 ya. Normal itu Pak ya? Normalnya. Jadi kalau perempuan nggak boleh lebih dari 6. Laki-laki nggak boleh lebih dari 7 ya. Komplikasi hiperesema ya seperti ini nih, jempolnya benjol-benjol ya. Karena itu mengandung purin ya di tangannya. Kristal gitu Pak ya? Hah? Kristal ya, gitu? kristal oksalat. Jadi dia akan bekerja di sendi-sendi ya, di sendi kaki, sendi tangan, sendi lutut ya. Nah kalau semakin banyak penumpukan dia semakin lengket ya. Itu makin besar tuh ya? Semakin besar karena kan purinnya, makanya saya sedot pakai lintah biar ngempes tuh ya. Oh bisa Pak ya? Bisa, tapi yang keras udah nggak bisa ya.
Jadi kalau baru-baru kena masih bisa. Kalau ya. keras gitu harus gimana Pak? Kalau Prosesnya? keras ya Operasi ya, Pak? Ya operasi ya, karena dikikis ya. Karena sudah lengket ya, gabung dengan tulang ya, gitu. Nah, akibat dari asam urat ya, fungsi ginjal kita akan menurun. Ya, ini skala fungsi ginjal. Yang bagus itu di atas 90. Sudah turun 68,9, turun lagi sekian sampai kurang lagi 15 ya. Ini nggak boleh ya, nanti cuci darah. Ya, kalau batu ginjal ke ginjal pasti ganggu. Kalau asam urat ke ginjal pasti ganggu, karena ekspresinya kan terakhir. Karena ada tidak keseimbangan dia pembuangan dari kristal oksalat itu. Jadi tubuh kita ini sebenarnya ada homeostasis, ada penyeimbangan. Nah, tapi kalau dia ada bermasalah, tubuh kita tidak bisa mengeluarkan purin itu. Mestinya harusnya bisa. Ya, makanya kita banyak minum air putih itu kenapa? Supaya purin kita keluar. Supaya tidak terjadi penumpukan asam urat. Nah, orang sekarang kan nggak banyak minum air putih kan, banyaknya yang minuman yang tadi enak-enak kan, kopi, teh ya kan, atau soft drink ya. Itu saya juga suka kopi, kalau pagi pasti ngopi. Nah, pahit, cuma Pak? diimbangi, kadang pahit kadang manis. Manisnya pakai apa Pak? Manis gula merah. Merah. Gula aren. Aren ya. Ya, gula aren. Kalau lagi pengen manis, kalau enggak saya pahit biasanya. Ya, tergantung temennya. Kalau temannya sudah manis ya saya nggak mau lagi manis. Karena saya masih normal ya. Kalau yang nggak normal jangan diikutin ya. Kalau misalnya dia sudah manis saya pahit. Tapi kalau dia nggak manis, temannya tadi, ya saya ini, misalnya gandum nih. Kadang-kadang saya gandum itu saya oles saja dengan butter, saya bakar Mas. Nggak usah pakai apa-apa. Nah, itu pakai kopi yang pakai gula aren, wah enak banget. Kalau misalnya si roti tadi sudah ada manis ya, saya yang itunya pahit. Nah, gitu. Pak Alfian, kalau penderita asam urat ini, kalau dia udah pertama obesitas, dia punya asam urat, dia pengen konsumsi oatmeal itu kira-kira baik gak sih Pak Alfian? Oatmeal itu gandum. Aman sih, aman oatmeal ya. Ya, jadi nggak ada pantangan ya untuk ke asam uratnya Pak? Enggak, jadi asam urat tuh yang jeruan ya, kacang-kacangan, terus ikan boleh semua, ikan air tawar boleh semua kecuali lele. Bandeng ya itu nggak boleh. Terus apa lagi, udang karang cuma kepiting itu nggak boleh ya. Bandeng, bawal, sarden, tongkol itu kena. Patin tuh? Patin? Patin ikan air tawar. Aman ya. Aman ya. Bandeng tuh payau sama tawar ya. Nah, ini ada komposisi herbalnya. Kita lanjut ya Mas ya. Ya, oke. Daun tempuyung, kulit kayu secang, daun kapal, limpang temulawak, sama meniran ya. Kenapa daun kepal? Ya, daun kepal ini mempunyai efek antioksidan kuat sehingga diprediksi memiliki efek menghambat santin oksidase. Nah, itu kata kuncinya. Karena purin pirimidin itu akan terjadi kalau santin oksidasi berjalan, akhirnya purin. Nah, karena dihambat santin oksidasenya, akhirnya purinnya tidak terjadi ya. Daun tempuyung kenapa? Karena efeknya diuretik. Diuretik itu mengeluarkan kencing. Nah, kencing itu akan mengeluarkan purin. Ya, jelas ya. Ilmiahnya di situ. Terus secang. Dia menghambat antioksidan santin oksidase sama kayak si daun kepal ya. Kalau yang bahan-bahan lain itu cuma untuk rasa aja nih, taste ya, untuk taste. Terus untuk menambah daya tahan tubuh ya seperti meniran ya. Terus menambah apalagi rasa enak ya, temulawak itu rasa enak ya. Nafsu makan? Nafsu makan bisa. Nah, makanya kalau kita mau temulawak itu nggak nafsu makan, kita rebusnya buka pancinya Mas. Jadi minyak asirnya keluar. Tapi kalau kita pengen nafsu makan, ya minyak asir ditutup. Jadi minyak asirnya nggak keluar. Itu tekniknya, teknik merebus ya. Jadi kalau Mas pengen temulawaknya doang nih, saya mau menurunkan kolesterol nih, nggak mau nafsu makan, buka aja pancinya. Pas ketika direbus ya. Jadi minyak asirnya keluar, ya itu, ya. Nah, ini hati-hati asam urat ya, kacang panjang, olahan ya, rendang, sarden ya, dan lain-lain lah, jeru-jeruan lah. Ini kurang lengkap, ada yang lebih lengkap sih ya. Nah, ini penjelasan kenapa lintah digunakan, karena ada enzim-enzimnya tadi sebagai antikoagulan. Ini lab pasien saya sih, nggak perlulah ini ya, lab perbandingan aja. Dia turun nih misalnya
dari pertama ya 200 berapa nih 280 menjadi turun 228 ya. Terus dari LDL-nya 197 turun jadi 159. Kolesterol ya. Iya, ini contoh-contoh. Ini ada juga HbA1c ya, turun ya. Ini kecil banget, nggak kelihatan. Ya, itu-gitu aja lah, ini nggak perlu. Oke, mungkin itu saja. Ada yang perlu ditanyakan? Iya, ini tadi ada yang WhatsApp Pak, terlalu cepat Pak Alfian yang untuk komposisinya katanya. Oh ya, nanti diulangin ya, nanti terakhir ya. Oke. Terakhir kita ulangi, jangan lupa kertas dan pena, atau di YouTube Rasil ada, YouTube saya juga ada. Nanti saya biasanya upload lagi dari Rasil, saya masukin YouTube saya. Jadi kalau mau dengar ulang di YouTube bisa, nanti kita ulangin juga boleh, nggak masalah. Karena ilmu yang bermanfaat ya, nanti bisa disebarkan ke yang lain, kita akan mendapat multi level pahala ya hingga akhirat. Baik Pak Alfian, penyakit degeneratif ini hampir terjadi itu kepada orang-orang yang usia lanjut atau bagaimana Pak? Ya, karena kita kan kadang-kadang kita kan masih muda, masih aktivitas ya, masih kuat, mau main bola, mau main apa gitu kuat. Pas saat dia pensiun, itu kan tubuh itu sudah menurun fungsinya. Saya 35 umur 35 masih enak. Umur 40 udah terasa. Ya, ada penurunan capek-capek ya. Dulu kuliah saya 2 kali nggak masalah ya. Sekarang kuliah sampai praktek segala macam, terasa juga lelah badan ya. Nah, itulah fungsi jadi degeneratif kita menurun ya. Nah, sebenarnya orang degeneratif itu bukan dia berhenti olahraga, terus olahraga, tapi olahraga yang cocok buat dia. Misalnya dia udah umur tua, ya jangan jingkrak, olahraganya jalan aja ya, setengah jam. Lari-lari kecil atau gitu Pak? Jangan lari kecil ya, jangan lari ya, pokoknya jalan aja ya. Tapi sepedahan lah ya. Sepedahan lebih aman ya? Karena sepedahan itu kan tidak ada impact ya, atau berenang ya, atau jalan sih boleh, masih boleh ya, kecuali dia gemuk banget, lututnya kena ya nggak boleh jalan ya. Nah, jalan itu bukan misalnya dia jalan 30 menit atau 45 menit, bukan dia pas jalan 10 menit ngobrol dulu sama teman, berhenti ngemil dulu, nanti jalan lagi 20 menit ngobrol. Nah, jalan tuh full terus kalau mau mengurangi gula ya. Itu ada pasien saya suruh jalan karena dia kuat jalan. Pak, jalan Pak 30 sampai 45 menit. Bapak tanpa non-stop, jangan Bapak berhenti, saya bilang. Jadi jalan aja, mau 45 menit itu mau kemana terserah, bukan lari ya, jalan ya. Seminggu dari itu dia cek gulanya turun, karena kalorinya terbuang. Itu, tapi nggak stop ya. Jangan pas udah 20 menit istirahat mampir dulu ke warung ini gitu ya. Ngobrol dulu ya. Itu ya, ternyata sangat membantu ya itu. Jadi degeneratif itu semakin kita umur ya, kita harus semakin malah banyak aktivitas ya. Bukan aktivitasnya yang memberatkan, aktivitas semampu dia. Jadi outputnya yang harus diperbanyak Pak ya, dibanding inputnya. Dia berbanyak karena kita sudah banyak kerjaan lagi, jarang jalan kan. Kalau kita kerja kan masih mobile. Nah, kalau sudah berhenti kan nggak ada mobile lagi. Nah, mobile itu banyak kegiatan. Ya, kegiatan itu bukan maksudnya yang jika tadi ya, kegiatan misalnya jalan pagi sama sore, atau sepeda ya, atau apa ya, ya olahraga yang bisa dikerjakan, pingpong kan masih aman misalnya ya. Atau kan sekarang lagi rame ini Pak, nanam-nanam Pak. Nah, nanam juga agak hati-hati karena nunduk-nunduk. Nah, kalau jongkok orang naik gitu Pak, ngangkut-ngangkut takutnya kejepit. Banyak pasien saya kejepit karena nunduk-nunduk. Namun Pak Alfian, kan di era zaman saat ini kan kalau dibilang udah banyak pasien-pasien yang punya penyakit-penyakit yang biasanya itu jatuhnya itu ke usia-usia yang udah lanjut tuh Pak. Sekarang masih muda udah banyak udah kena serangan jantung atau gimana gitu Pak. Karena pola hidup sekarang tuh luar biasa Mas. Iklan makin banyak, yang alami makin sedikit. Kalau zaman dulu kan alami. Makanya orang umur dulu kan 100 tahun ya. Banyak lah yang 100 tahun ya. Sekarang coba aja ya. Kemarin pasien umur berapa ya? Sudah saraf kejepit. Coba ya. Di bawah 30. Di bawah 30 berapa ya? 26 apa ya? Udah saraf kejepit. Ya, udah mencong. Tadi pagi juga masih muda tadi. Mencong begini sudah. Karena dia posisinya ya duduk tidak stabil, duduknya begini terus ya di kantor.
atau duduknya begini terus. Makanya kalau kita sudah selesai itu kita stretching ya, kita luruskan ya, sebentar aja begini cukup kok gitu kan. Atau kita di dinding kita nempel, kita luruskan. Ada tempat bergantung kita bergantung, itu lebih membantu ya. Nah posisi kita duduk juga harus tegap sebenarnya. Kalau sudah begini sudah kita tegapkan lagi ya, karena semakin habit dia semakin bongkok, dia akan bongkok, pasti akan bongkok ya. Tiap hari, tiap jam, tiap bulan, tiap tahun pasti akan bongkok karena habit ya. Seperti orang naruh dompet di belakang saku ya. Nah saya naruh dompet di sini nih di depan ya. Saya naruh dompet di depan. Nggak mau saya. Kirain udah nggak pakai dompet lagi Pak Alvin. Ada dong, nanti ngisinya gimana? Ya atau di tas ya. Itu. Nah jadi nggak boleh di belakang. Saya nggak pernah di belakang ya. Dulu oke lah karena nggak tahu. Kalau sekarang udah jauh banget, udah lama banget ya. Dan itu informasi seperti itu sudah disampaikan juga pasti Pak Alvin ke pasien-pasien Pak Alvin sudah. Ya? Karena kan dia datang pun kan kita lihat, kita perhatikan jalan dia. Jadi kalau kita semakin banyak jam terbang, kita juga akan tahu. Pasien belum cerita pun kita udah tahu. Cuman kita lebih tanyakan lagi ya. Apa sih Bu datang keluhan sini, apa masalahnya ya. Nah kita tanyakan lagi. Tapi diagnosa kita udah lihat dia jalan. Oh dia jalannya pincang-pincang atau tangan kanan kaki kirinya circumflexion circumduction ya, atau miring, atau dia ngangkat, oh stroke berarti kan udah ketahuan. Oh kakinya bengkak. Nah kalau nggak ginjal jantung ya kan, atau dia miring-miring, ini pasti pinggangnya ya kan. Nah tinggal kita gali informasinya, atau ada pemeriksaan penunjang ya, diagnosanya ya, ada ronsen atau MRI. Nah kita tanyakan, udah ketahuan kok dari situ. Nah makanya kita mengobatin itu bukan simptomnya Mas. Simptom tuh oke lah untuk jangka pendeknya, tapi jangka panjangnya nggak boleh terus-terusan. Maksud saya itu makan obat anti nyeri ya, simptom tuh menghilangkan sakitnya. Nah sebenarnya pengobatan itu tuh asal muasalnya, penyebabnya apa. Nah penyebabnya itu yang kita obatin ya, bukan nyerinya. Oke nyerinya kita obatin untuk mengurangi, tapi jangka panjangnya adalah menyembuhkan, bukan menghilangkan rasa nyeri. Karena rasa nyeri dihilangkan, dia kayak sekarang kan banyak banget orang suntik lututnya, atau orang makan obat, dia suntik lututnya nggak apa-apa, jalan dia makin jauh, padahal dalamnya itu makin bergesek Mas. Makin bergesek, grade 1 jadi grade 2, grade 2 jadi grade 3, karena dia ngerasa nggak sakit. Saat dia sudah grade 3, grade 4, udah mau disuntik pun nggak mempan, karena sudah nempel. Nah mestinya bagaimana sendi lututnya itu merenggang, bukan kejepit. Kalau dia berat badan, turunkan berat badannya. Itu. Jadi penyebabnya bukan simptomnya. Sakit kepala, makan obat nyeri, oke boleh. Tapi nggak boleh terus menerus. Kita cari penyebabnya. Dia sakit kepala kenapa sih? Gitu, ya. Atau dia ada pikiran, ya. Atau tensinya tinggi, atau lemaknya tinggi, ya. Atau kantongnya kering, ya kan Mas? Bercanda itu Mas. Cuma banyak Pak yang kayak gitu Pak. Atau akhir bulan. Iya betul. Melihat cicilan dan lain-lain Pak ya. Jadi yang harus diobati justru banyak orang Pak ya yang seperti itu Pak ya, yang dia malah menghilangkan nyerinya, bukan menyembuhkan penyakitnya. Nah itu gitu. Salah. Kalau kita menghilangkan nyeri itu gampang, makan obat anti nyeri, suntik ya, selesai. Nah padahal nyeri itu komunikasi tubuh kita. Saya ini ada yang sakit, ya mungkin dia nggak bisa ngomong kan, nah dia bikinlah pin. Jadi ada alarmnya gitu Pak. Alarm kita itu ya, pegal di pundak, oh kolesterolnya tinggi. Muncul tadi yang bengkak, wah asam urat. Nah gimana asam urat? Pantangin makan, olahraga, ya kan. Jadi kita tuh memikirkan daily activity-nya tuh supaya dia bisa kembali lagi ke semula, ya normal kembali, ya. Jadi ADL-nya itu yang kita perhatikan, bukan kita hanya jangka pendek, tapi jangka panjang juga kita pikirkan. Betul. Dengan aktivitasnya juga terganggu lagi. Masa di jangka panjang itu kita selalu minum obat anti nyerinya itu terus kan bahaya Pak ya? Makanya saya setiap pasien itu saya usahakan Mas, jadi dia supaya dia untuk selanjutnya dia hanya terapi mandiri. Jadi bukan kita harapkan Bapak datang lagi ya, Ibu datang lagi, enggak. Saya harapkan dia terapi mandiri. Nanti dia akan ngomong lagi ke pasien yang lain. Iya betul. Dan itu multi level. Betul. Dan kita nggak perlu ngomong, orang yang akan ngomong. Betul. Satu dua yang lain. Nah karena kita
harus kita begitu kalau ngobatin tuh sebenarnya. Jadi kita berikan terapi mandiri ya selama dia tidak ini. Nah cuman banyak pasien sudah sembuh Mas, dia terapi oke, sudah sembuh lama dia lupa senamnya. Itu paling banyak. Ada juga 2012 kena jantung, datang lagi kemarin 2016, datang lagi 2020, makanya udah ngaco lagi. Kadang-kadang susah juga. Oke, baik, Masya Allah ada Pak Alfian, kita sudah hampir 1 jam lebih pembahasan kita ya. Alhamdulillah. Nah ini sudah banyak yang disampaikan, informasi yang tadi Pak Alfian sampaikan mengenai pembahasan kita ya di manfaat herbal untuk penyakit degeneratif. Baik Ikhwan Ahwat pendengar radio Saut Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengundang bagi Ikhwan Ahwat yang ingin mengirimkan pertanyaan atau konsultasinya bisa di line telepon di 0218451512. Untuk line WhatsApp-nya bisa di 0811199970. Nah, bagi Ikhwan Ahwat pendengar radio pemirsa Rasul TV ya ingin mengirimkan pertanyaan atau konsultasi bisa di kolom chat Rasul TV ya di YouTube, langsung aja kirimkan, nanti kita akan kami bacakan. Baik, kami informasikan kembali bagi pendengar radio Sultan dan juga pemirsa Rasul TV yang ingin datang ke klinik Pak Alfian di Rumah Sehat Indonesia, bisa langsung aja dicatat ya di alamatnya di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Nah, untuk nomor telepon bisa dicatat Pak pendengar ya, nomor Pak Alfian di nomor handphonenya ya di 0813 83 26 2040. Kami ulang kembali lagi di 0813 83 26 2040. Nah, ini nomor Pak Alfian ini bisa dipakai untuk Ikhwan Ahwat yang ingin konsultasi ataupun yang ingin datang registrasi ya Pak Alfian ya. Bisa di nomor WA ya. Via WhatsApp dicatat atau terserah yang pakai apa, SMS juga boleh, saya bales ya. Iya. Cuma jangan telepon. Konsultasinya juga sama Pak Alfian ya, jangan melalui line telepon. Iya, ya. Jadi harus melalui WhatsApp ataupun SMS. Insya Allah Pak Alfian nanti kalau ada waktu yang senggang akan dibalas. Iya. Masya Allah, cepet kok balasnya. Dibalas semua kok. Iya. Ya paling ada yang lewat-lewat mungkin 1-2 ya, harap maklum ya. Iya. Karena saya sambil kuliah, kadang-kadang ada kerjaan lain ya. Kalau nggak dibalas besoknya WhatsApp lagi. Ya, jangan gitu. sampai yang marah-marah ya. Ada Mas, ini Pak Alvin mau dibayar berapa gitu kan? Jadi saya tuh bukan nggak mau bales karena waktunya. Kadang kan saya habis ini langsung praktek nih Mas. Kadang-kadang handphone saya lihat sebentar-sebentar aja, dan grup tuh kan banyak ya. Nah, kadang-kadang lewat saya gitu. Jadi bukan saya nggak mau bales ya. Insya Allah saya bales semua. Nanti lihat aja tuh di WA saya tuh pasti saya bales semua. Ya. Jadi mohon maaf, bukan pelit ya. Saya nggak ada pelit ya, karena itu ilmu yang bermanfaat. Betul. Itu. Masya Allah. Baik Ikhwan Ahwat, kami rasa jenak pastikan Anda tetap di radio Saut Rahim untuk Islam yang satu.
Ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan di acara di siang hari ini dalam acara Kesehatan Islami, dan bersama Bapak RM Alfian RSI Rumah Sehat Indonesia. Dan ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim, kami sudah masuk di segmen yang kedua. Kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui line WhatsApp. Dan pembahasan kita tadi, Pak Alfian sudah membahas mengenai manfaat herbal untuk penyakit degeneratif. Dan insya Allah di akhir acara kita akan mengulang kembali Pak Alfian ya, komposisi-komposisi yang disampaikan tadi. Dan kami informasikan bagi ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim yang ingin silaturahim ya ke Rumah Sehat Indonesia. Nah, bisa langsung saja di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Untuk nomor telepon Pak Alfian di 0813 83 26 2040. Jadi ikhwan akhwat untuk ke Rumah Sehat Indonesia gampang. Pokoknya kalau ikhwan akhwat bagi yang ingin ke sana datang pakai layanan online ya, ojek online ataupun yang lainnya. Nah, ini gampang kok, tinggal ketika Rumah Sehat Indonesia, yang penting alamatnya sesuai nih, Jakarta Timur, Pondok Kelapa. Itu gampang sekali ya. Nah, bagi ikhwan akhwat yang ingin datang, terus jangan lupa harus registrasi dulu di nomor telepon yang sudah saya sampaikan ya, di 0813 83 26 2040. Baik Pak Alfian, kita langsung saja masuk di sesi tanya jawab. Oke. Ini pertanyaan yang sudah masuk. Baik, sudah ada penelpon? Belum ya? Baik. Ini ada tanggapan dari Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami menyimak yang dari Singapura. Alhamdulillah. Melalui radio Sela FM. Syukran Pak Alfian atas ilmu dan tausiahnya, pencerahannya. Sangat bermanfaat buat kami. Amin. Ya baik, pertanyaan selanjutnya ini dari mana ini ya? Dari Bapak Aminuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Aminuddin di Bekasi, mau tanya bagaimana kalau mudah terserang flu. Mohon saran herbal atau pola yang kurang sehatnya seperti apa? Syukur. Ya. Jadi flu itu imunitas tubuh. Ada telepon ya? Ada telepon. Kita jawab telepon dulu. Kita coba angkat telepon dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Kok nggak ada? Tadi ada. Assalamualaikum. Salam. Ya, baik. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Bapak Marjuk dari Cikarang. Bapak Marjuk di Cikarang. Ya, sehat Pak Marjuk ya? Sehat, cuman ya begitu sekarang masih ada aja keluhan nih yang saya keluhannya banyak. Pak Marjuk usia berapa Pak? 65 tahun. 65? Nanti diulangin ya. Oke, baik. Alfian, saya udah berapa kali berkunjung tuh ya. Keadaan sehat kok kadang-kadang itu. Cuman setelah rada sehat, saya namanya ada keperluan sama istri gitu ya. Iya. Setelah ada keperluan itu, kencing kayaknya sakit, sama perut bagian bawah kiri itu sakit. Apa tuh ya kira-kira obatnya ya? Iya, sudah itu saya sebutin. Baik, terima kasih. Sehat, udah bagus, enak, sakit lagi, sehat, bagus, enak. Iya. Kenapa itu Pak Marjo? Mesti ada yang salah itu. Iya, ada yang salah gitu kan. Ini pasien saya, solusinya pasien saya Pak Marjo nih. Dari yang jalan susah dulunya udah jalannya bagus. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Marjo. Udah dijawab ya Pak Marjo ya. Dijawab. Oke. Jadi Pak Marjo ini pasien saya ya, udah dulu jalannya sebelumnya juga, apa Pak? Pinggangnya sakit dulu, HNP ya, saraf kejepit, tapi sekarang udah bagus. Nah, terakhir itu sudah pinggangnya sembuh, lututnya terus ya? Pahanya ya, di femurnya itu sakit juga. Nah, sekarang ada keluhan di perut nih. Saya belum tahu nih perut ataukah turun lagi. Kayak dulu pernah juga saya naikin turun ya. Terus kalau sering kencing, coba Bapak tadi sering kencing ya tadi? Iya, betul. Sering kencing, coba Bapak cek gula ya, karena ini keluhan berbeda lagi nih ya. Coba cek gulanya atau prostat. Oh ya, Bapak juga ada prostat ya dulu ya, saya ingat bro. Nah, coba cek prostatnya atau meningkat lagi nggak prostatnya ya. Sama gula, coba cek prostat sama gula ya. Kalau memang itu normal, bagus ya sudah, ke klinik lagi, nanti dinaikin paling
Ya insya Allah beres lagi lah, mudah-mudahan ya. Iya. Ya Pak Marjunya sibuk melulu, jadi susah nih, kebanyakan usaha kali Pak Marju. Masya Allah. Ya Pak Marju, nanti kalau mau lebih detail di WA juga boleh ya. Karena tadi kurang jelas, hanya kencing terus sama perutnya ya Perutnya sakit ya. Ataukah turun lagi kayak dulu ya, bisa jadi turun lagi ya. Oke, Gitu. baik cukup Alvin ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Marjuk yang di Cikarang ya. Dan tadi menjawab pertanyaan dari Pak Aminuddin mengenai sering terserang flu dan polanya itu gimana Pak? Oh ya, flu ya. Entah herbalnya juga. Untuk Pak Marju tadi coba boleh deh penguatan otot perut ya, otot perut bawah dengan cara mengangkat kaki sambil tiduran ya, diangkat dua-dua pelan-pelan aja ya, gitu ya, untuk menguatkan perut ya. Mungkin ada ketekan turun lagi ya. Nah, ketinggiannya nggak usah sampai ekstrim. Nggak usah ya. Coba bantu itu ya. Kan sudah bisa sekarang. Kalau dulu kan nggak bisa ya. Terus flu ya, flu ini kan karena daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh biasanya menurun. Makanya terserang flu ya. Kalau kita daya tahan tubuh kita kuat ya, insya Allah flu tuh nggak kena ya, kayak sekarang lah ya, COVID ya. Nah kalau daya tahan tubuh kita kuat ya insya Allah aman ya. Ya kayak ya alhamdulillah Allah kayak sehatkan saya ya, dari pertama COVID sampai sekarang kan buka praktek tuh. Udah tuh kuliah lagi capek ya, memang saya ada herbal ya untuk penyakit tersebut ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Sudah ada beberapa orang ya alhamdulillah Allah sembuhkan ya. Nah cuman ya tetap kita harus imunitas tubuh kita ditingkatkan ya. Dengan apa ya, kalau kita kurang sirkulasi udara, kita olahraga ya. Kalau misalnya kita kurang imunitas, kita bisa gunakan habatus soda ya. Tapi kalau kita nggak panas banget ya, terus kita bisa gunakan madu ya, atau herba-herba meningkatkan imunitas, misalnya jahe, kunyit, temulawak ya, tapak liman susah nyarinya, apalagi pasak bumi ya, terus apa lagi, sambung nyawa ya, ginseng ya, som Jawa, untuk meningkatkan imunitas ya. Jadi kita bisa gunakan itu ya. Kalau misalnya kita flu bersin-bersin, kita bisa gunakan yang mengeluarkan sekret ya, atau dahak kita kan flu biasanya nanti kan kebatuk ya, tambahin serigunggu atau kapulaga ya, atau adas ya. Adas tuh hangat, badan kita hangat, jadi kalau kita flu pun kita hangat ya. Makanya tetap kita jaga imunitas tubuh, karena kalau imunitas tubuh kita dijaga ya, stres kita kurangin ya. Stres juga bikin turun daya imunitas kita ya. Jadi kalau kita stres, imunitas kita juga turun. Jadi kita juga harus relaksasi ya, harus. Makanya kalau kita ada masalah, kita mulai belajar dengan masalah itu. Bagaimana kita mengatasi masalah itu, apa tujuan masalah itu. Nah, nanti kita akan ketemu cara mengatasi masalah bukan dengan cara berpikir kita ya. Kita hubungkan dengan Allah, hubungkan dengan atas ya. Kalau saya punya masalah, sudah saya sholat 2 rakaat. Saya nggak mau pusing dengan masalah tersebut. Yang penting kita jalani dulu Mas, kita ikhtiar dulu ya, ikhtiar gimana caranya segala macam. Nah kayak sekarang kan saya lagi ngurus sertifikat yang di Sukabumi. Itu nggak kelar-kelar, padahal sudah semua surat-suratnya segala macamnya sudah semua. Berkasnya sudah lengkap. Berkasnya sudah lengkap. Ya ada minta administrasi saya kasih. Akhirnya yang ketiga kali saya bilang, Pak gini aja Pak, selesaikan dulu. Nanti kalau ada admin saya lebihkan. Saya gituin sampai. Nah sudah tuh sudah saya usahakan segala macam, sudah saya urus sudah saya serahkan sama Allah. Saya sholat 2 rakaat. Ya gimana Allah nanti menyelesaikan. Jadi jangan kita berpusing dengan masalah tersebut, karena otak kita kecil. Otak kecil, kita mau dipikirin itu nggak selesai-selesai. Nah sudah terus kita serahkan, udah ya nggak usah dipusingin lagi, nanti Allah yang menyelesaikan. Itu sudah saya lakukan sudah sejak lama, dan alhamdulillah Allah kasih jalan keluar terus ya. Nah makanya stres itu memang orang tuh punya masalah sendiri-sendiri, dan masalah itu berat bagi mereka, padahal sudah jelas Allah itu akan menguji semampu kita ya. Nah makanya stres itu pun juga kita harus kurangin ya. Ya kalau kita stres, cari hiburan, misalnya kita senang main pingpong ya. Terus kita cari yang positif lah maksudnya ya, supaya imun kita tidak turun ya. Nah teman-teman tadi yang bisa meningkatkan imun ya, yang mengandung vitamin C juga bisa, antioksidan seperti kelor ya.
kelor itu bagus ya. Itu ini sudah pernah saya jawab sih dulu yang imunitasnya ya. Jadi intinya imunitas itu kita tingkatkan, stres kita kurangin, boleh minum herbal apapun yang meningkatkan imunitas ya. Insya Allah flu-nya hilang. Bukan kita makan obat flu itu akan hilang sendiri ya, karena itu virus nanti akan lisis sendiri ya, dengan daya tahan tubuh kita meningkat. Ya baik. Itu ya. Jadi Allah juga menurunkan penyakit, pasti juga menurunkan obatnya juga ya Pak Insya Allah ada. Karena mungkin belum ketemu aja. Betul sekali. Itu baik Pak Alfian, kita bacakan pertanyaan dari YouTube Pak ya. Ya. Ini kita satukan Pak ya. Boleh. Karena waktu yang terbatas nih. Baik, ini dari Liliput Bintang 2. Dia menanyakan, Pak Alfian, saya ada bengkak di bawah rahang akibat sakit gigi. Kalau dipegang keras dan sakit, udah seminggu nggak mau kempes, padahal sudah minum obat antibiotik juga. Pengen dibantu dengan obat herbalnya, bisa apa enggak? Terus ini dari Arifin Gema, kalau betis sering kram, apakah itu karena asam urat? Terus ada dari Ansor J, Pak Alfian, apakah menyediakan herbal asam urat yang sudah diekstrak? Oke, satu-satu ya. Nanti kalau saya lupa ingetin ya. Betul. Maklum faktor ult. Jadi tadi bengkaknya nggak sembuh-sembuh. Memang kita harus gunakan antiinflamasi untuk menurunkan inflamasinya. Cuman bengkak penyebabnya itu dicari, ataukah itu dia ada abses, ada nanah ya, atau giginya bersentuhan dengan akarnya, atau gigi ketemu gigi, kan bisa aja. Nah, obat anti nyeri mengurangi nyeri, mengurangi inflamasi, tapi yang inflamasinya terus menerus dari sebabnya ya. Sebaiknya coba di ronsen cephalometry atau ronsen panoramik ya, biar kelihatan itu ya apa sih penyebabnya, atau ada abses ya. Ya kalau misalnya cuman makan itu doang kan itu simptom doang ya, antibiotik simptom doang. Kalau infeksi coba lihat, atau akarnya gigi ketemu gigi, kan kadang-kadang di belakang itu kan nabrak mas, gigi begini nampak begini miring, si gigi geraham itu, gigi belakang geraham itu yang paling belakang nabrak yang depan. Nah itu yang bikin bengkak ya kan. Nah itu harus memang dicari penyebabnya. Kalau memang itu masalahnya ya berarti ini dibenerin ya, itu posisi giginya ya. Terus yang kedua tadi mengenai betis sering kram. Betis sering kram itu bisa juga karena kurang konsumsi, karena kan kita kan otot itu kan ion kanal kalsium dengan ion natrium ya. Nah itu kan kalau natrium kalsiumnya kurang juga bisa membuat kram otot ya. Jadi bukan hanya asam urat ya, dia kurang vitamin D juga bisa, karena vitamin D itu membantu metabolisme tubuh kita ya. Jadi coba diperhatikan elektrolitnya, periksa darah ya, atau kering kram juga bisa karena dia sering posisi itu terus menerus ya, terus menerus juga bisa kram ya. Banyak faktornya, coba cek dulu elektrolit atau defisiensi vitamin D ya. Kalau memang itu benar ya sudah dari situ ya. Terus asam urat ada, ekstraknya ada kok ya, di klinik itu sudah ada, racikannya sudah ada ya. Tapi kalau mau bikin ya silahkan bikin yang tadi, nanti saya sebutkan lagi ya. Baik. Nah makanya saya bilang mas, rezeki itu Allah tidak bahkan tukar. Walaupun kita umumkan di sini ya herbal apa yang bisa menurunkan asam urat. Nah, ada orang yang udah deh saya malas mau bikin gitu ya, saya mau datang klinik gitu kan. Banyak yang gitu mas. Jadi tidak usah khawatir dengan rezeki yang Allah berikan ya. Itu jadi ada dua jalur, kita dapat akhirat dan dunia. Akhirat kita melalui ilmu, dan dunia ke klinik. Baik Pak Alfian, sudah ada penelpon yang sudah menunggu. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecil banget sore. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Saya Sunario Pak, dari Serpong. Serpong, usia berapa Pak? Iya, 59. Oh 59 Pak, silakan Pak. Iya, saya mau Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Alfian, saya mau bertanya tapi agak di luar tema kayaknya. Boleh, silakan, selama saya bisa jawab. Saya kena glukoma Pak Alfian. Tekanan bola mata tinggi. Jadi udah ke rumah sakit itu udah nggak bisa ambil tindakan lah gitu. Enggak, sekarang masih bisa lihat atau enggak? Jadi kadang-kadang ada tekanan bola matanya berapa? Ada bayang-bayang apa? Tekanan bola matanya berapa?
tekanan bola matanya terakhir itu 20 berapa gitu ya. Oh, di atas lupa 20 saya ya. tuh. Di bawah 30 lah. Oke. Iya. Itu terus kira-kira apa gitu yang bisa saya lakukan atau obat apa gitu Pak Alfian mungkin bisa ini. Sementara yang saya lakukan itu saya terapi saraf, dipijat gitu. Jadi untuk saluran-saluran ke arah mata katanya supaya darah lebih lancar begitu. Oke, ya. Ada lagi? Itu aja Pak. Iya itu aja. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Jadi glaukoma ini tekanan bola mata tinggi. Saya dulu pernah kena ya. Jadi tekanan bola mata saya itu kalau nggak salah 25 apa 27 ya. Saya juga terkejut. Kenapa kok sering sakit ya? Di alis saya tuh sakit nyut gitu kan. Oh berarti ada masalah nih gitu kan. Makanya saya bilang penyakit itu sinyal itu pasti ada. Sakit itu merupakan sinyal, bukan kita hilangkan. Cari dong penyebabnya, kenapa sakit nih gitu kan. Akhirnya saya ke dokter mata untuk mengecek, karena kan saya nggak punya alat hembus itu untuk menghitung tekanan bola mata. Pasti cek bener mas, 25 atau 27 saya lupa waktu itu. Normalnya berapa? Normalnya itu di bawah 20. Ya nggak boleh tinggi ya, di bawah 20 ya. Nah setelah itu dokter kan meresepkan obatnya Timol dan Tikopen atau apa, saya lupa dulu teh ya, karena saya tahu mekanisme dari glaukoma karena tekanan bola mata tinggi, makanya kan di medis suka ditoreh ya, karena ada yang tersumbat aliran darah ke situ, akibatnya tekanan bola mata tinggi, kebanyakan begitu ya. Nah makin lama dia tidak dibenarkan, itu mengalami kebutaan ya, karena saya tahu mekanismenya, akhirnya saya terapi lintah ya, saya lintah di alis saya. Makanya saya sampai sekarang suka ngelintah di alis tuh, walaupun saya sudah sembuh, saya lintah tetap sebulan sekali pasti saya lintah di sini ya, untuk menurunkan tekanan bola mata, karena lintah tadi punya enzim. Bapak tadi kan sudah bilang untuk mengarahkan aliran darah ke situ. Padahal lintah itu punya enzim yang bisa mengencerkan darah, anti koagulan, dia membuat vasodilatasi, melebarkan pembuluh dada, dia bisa melancarkan aliran darah. Nah kenapa saya lintah ya, karena manfaatnya. Akhirnya saya cek lagi, coba mas, ternyata udah 15 tekanan bola mata saya, kan signifikan banget. Nah tapi ya maaf, saya belum mengalami kerabunan waktu itu karena saya cepat menangani. Nah tapi kalau untuk rabun saya ya nanti kita ikhtiar aja ya, tapi saya belum pernah coba bagi yang sudah rabun ya, karena sudah rusak. Biasanya kalau sudah rabun itu maaf pak, sudah rusak saraf-saraf di bagian mata. Nah tapi kalau dia belum penglihatannya belum keganggu, insya Allah sih masih bisa ya, karena saya sendiri mengalami ya. Nah kalau bapak pengen ikhtiar ya kita ikhtiar ya, kita coba. Tapi karena sudah mengalami kerusakan ya, mudah-mudahan ada perubahan. Itu saja ya pak yang bisa saya sampaikan. Oke baik, terima kasih untuk Bapak Sunario ya yang berada di Serpong. Semoga terjawab, dan untuk kalau kurang bisa langsung saja menghubungi di nomor telepon Pak Alfian melalui WhatsApp. Baik Pak Alfian, kita lanjut kembali Pak ya. Ini dari hamba Allah, umur 53 tahun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya ingin bertanya, berapa hari yang lalu saya banyak ngangkat tanah dari bawah ke atas ke arah kanan. Nah sekarang pinggang kanan dan betis kanan searah, sakit sekali, dan juga kedua telapak kaki saya terasa kesemutan dan baal. Kira-kira obatnya apa ya? Makanya saya bilang mas, bercocok tanam, jangan nunduk-nunduk bercocok tanam, akhirnya kejepit. Jadi ya itu udah jelas ya arahnya, karena posisi ya, kemungkinan bisa spasme otot atau strain ya, atau dia memang kejepit ya, karena posisi yang nunduk-nunduk berulang ya, bisa dia bulging ya, bisa dia spondylolisthesis ya, bisa dia kejepit, ketekan ya. Nah kalau mau langsung kita benarkan, kalau enggak coba cek dulu ronsen atau MRI. MRI lebih jelas ya, tapi kalau saya lihat itu posisi, jadi kita makan obat atau herbal pun tidak cukup membantu. Herbal itu untuk membantu degeneratif. Sebenarnya dibenarkan karena itu posisi. Makanya saya bilang penyebabnya apa. Kalau posisi ya kita benarin ya. Selama tulang spinal, tulang belakang itu lurus, itu akan aman ya. Kalau dia miring, itu akan kejepit pasti ya, atau dia masuk ke dalam hiperlordosis, atau dia kifosis, dia pasti akan pengaruh
ya. Nah, di tulang belakang kita, spinal kita, ada saraf yang menghantarkan ke kaki, ya. Ada yang menghantarkan ke tangan. Kayak tangan itu kan ada C6, C7, C8, ya. Di sini C5. Makanya kalau dia C5-nya kena pasti ke sini suka. Atau C6, C7, C8-nya ke tangan, ya. Servikal maksudnya, Mas. Kalau kita ngomong saraf itu sampai C8 ya. Kalau kita ngomong tulang, tulang itu C7 ya. Karena habis C7 itu ada saraf ya. Nah, itu yang bermasalah, Mas. Ya, kayak kita tahu, oh kalau dia sakrumnya bermasalah atau L2, L3-nya kena, nah biasa kakinya tuh kesemutan atau jempolnya agak lemah. Nah, itu, Mas. Ada arah-arahnya. Makanya dengan ilmu itu kita tahu, oh kita ngobatinya harus begini, kita membenernya harus begini, gitu. Oke, baik, terima kasih untuk hamba Allah ya. Ya, kita lanjut kembali Pak Alfian di pertanyaan selanjutnya. Ini mana ya? Oke, baik, dari Ibu Mameh di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Alfian, Pak, kenapa ya saya kalau posisi setelah duduk mau bangun sakit, tapi kalau dibawa jalan tidak sakit? Sakitnya di pinggang belakang tengah. Lalu minum apa ya herbal? Ya, ini juga posisi sebenarnya. Kemungkinan ada kapur juga ya. Kalau herbal untuk membantu bisa, cuman kalau posisinya tetap salah ya tetap harus dibenarkan ya. Herbal yang bisa membantu seperti jahe ya, kunyit ya, kelor, daun salam ya, apalagi biji pala itu bisa gunakan. Cuman maksud saya kalau posisi sebaiknya dibenarkan, karena semakin dia menekan semakin susah dibenarkan dan semakin lengket ya. Kalau misalnya dia ada posisi yang, jadi kalau orang kejepit itu kadang-kadang ada posisi yang dia bikin gak nyaman, Mas. Duduk lama atau berdiri lama atau rukuk ketarik ya, atau dia duduk berdiri ya ancang-ancang dulu. Jadi kalau duduk ancang-ancang dulu, nah itu biasanya ada kejepit ya. Jadi dia tidak langsung. Kalau kita kan bisa langsung tuh, langsung ya. Nah kalau dia tuh nggak bisa ya, biasanya begitu ya itu. Nah jadi ya makanya posisi-posisi itu harus memang kita hati-hati ya. Kalau posisi kita nggak benar ya pasti akan kejepit ya. Makanya setelah kita aktivitas kita boleh stretching ya, meluruskan ya. Coba lihat di YouTube saya tuh ada kok stretching yang bisa membantu untuk tulang belakang ya. Kapan-kapan kita bikin peraga kali ya. Betul sekali. Atau bikin channel YouTube-nya Alfian. Mas Anis mau jadi artisnya nggak? Boleh. Nah, ini sebenarnya Pak Alfian kalau ada saraf kejepit atau gimana itu kan mungkin karena posisi yang ketika ngangkat misalkan dia tiba-tiba ada yang sakit itu karena posisi dia nggak benar gitu Pak Alfian ya. Iya, posisi nggak benar. Nah, kalau kita menerapkan posisi yang baik kan pasti ada tekniknya Pak ya. Teknik cara pengangkat yang baik gitu. Jadi kalau kita mau nunduk, mau ngambil barang ke bawah, kita duduk dulu bagusnya. Jongkok maksud gitu. Ya, jongkok dulu kayak orang ngangkat berat barbel kan. Dia duduk dulu kan. Baru dia berdiri. Nah, itu yang benar. Karena semua tubuh dia digunakan. Kalau kita hanya nunduk begitu, itu yang digunakan malah belakang kita. Makanya banyak orang kena belakang. Karena tangan nggak begitu, malah kekuatannya di belakang. Nah, itu yang salah. Jadi caranya itu duduk dulu, kita berdiri. Dan masalah saraf kejepit ataupun penyakit tulang yang lainnya ya yang harus dibenerin Pak Alfian, bukan obat. Obat tuh kadang hanya kan ya obat membantu. nyerinya itu kan Pak. Obat itu hanya membantu, tetapi hilang habis nyerinya sakit lagi dong. Lagi, ya. Jadi kalau posisi-posisi misalnya kita contohin, ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, contoh misalnya kita ngambil, bukan begini, gimana? Sini Pak. Terus gini, misalnya kita ngambil begini, ini kan kena pinggang kita ya. Nah, caranya kita duduk, baru kita, ya itu, ya. Jadi ada salah posisi-posisi yang harus kita memang perhatikan ya, apalagi kita jarang olahraga ya. Kalau kita jarang olahraga kan kaku semua seperti itu. Nah, makanya jalan itu termasuk olahraga, ya itu. Oke, baik. Kita nanti kembali. Lagi. Ada telepon. Oke, baik, ada penelpon yang masuk. Ayo, kita angkat dulu. Coba deh suaranya. Kecil ya, Pak. Tapi nggak apa-apa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Putus ya? Ya, baik, namanya terputus. Ya, kita bacakan pertanyaan kembali Pak. Ini dari Umi Iqbal di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya keluhan sakit
di daerah bokong sampai paha betis ke mata kaki. Apakah ini saraf kejepit? Benar. Ya? Kalau capek rasanya otot kayak ketarik, obatnya apa yang harus dan apa penanganannya? Jadi kalau sudah menjalar itu pasti saraf, ya. Kalau dia sudah menjalar ya. Kalau dia hanya bagian pinggang doang, kemungkinan bisa juga ototnya bermasalah ya, atau spasme atau strain ya. Nah dia bisa muscle-nya ya, ototnya yang bermasalah. Tapi kalau dia sudah menjalar, udah biasanya saraf ya, karena dia menjalar ya. Yang kena pinggang tapi menjalar ke bawah. Makanya banyak orang pijet ya. Ini banyak nih ilmu, banyak banget saya ketemu pasien begitu. Jadi dia sudah kejepit, dia sakit sampai ke bokong. Yang dipijit bokong aja sampai biru-biru. Saya bilang, Bu, bukan yang bokong yang dipijit, Bu. Ini pinggangnya dibenerin nih, Bu, dibenerin, saya bilang. Jadi kalau Ibu mau pijit sampai biru-biru pun ya percuma. Saya benerin pinggangnya ya sudah aman, ya itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Umu Iqbal. Kita angkat penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Bapak mohon maaf, boleh dikecilkan volume radionya atau dikasih jarak untuk telepon dan radionya? Ya. Biar nggak feedback, Pak. Saya nama Pak Hidayat nih. Iya. Umur berapa? Pak Hidayat dari Bekasi. Umur 77 tahun. Iya. Mohon maaf ini Bapak. Saya nih udah sebulan kurang lah gitu ya. Jari manis kanan saya tiba-tiba sakit terus kaku gitu. Oke, baik. Terus, itu kenapa ya, Dok? Oke, baik. Iya, Pak. Ditunggu jawabannya, Pak. Iya. Jadi gini, jari manis sebelah kanan ya nggak bisa sakit ya. Nah kadang-kadang dia susah balik, dia plek diginin dulu, plek ya. Pas mau balik, plek ya sakit ya. Atau dia nggak bisa ngenggam, nggak bisa mau ngenggam ya. Nah ini ada masalah di trigger point biasanya. Bukan saraf itu, nggak sih, otot sih, biasanya otot itu, otot yang di dalam ya. Nah di sini ada masalah ya. Nah kadang-kadang saya luruskan, saya tarik traksi ya, terus saya fleksikan, saya ekstensikan, saya kebawahkan, ke ataskan ya, saya tarik, terus saya pijet ya, saya sirkuler, pijatnya sirkuler ya. Ada tekniknya sih sebenarnya. Nah nanti dia akan tangannya udah bisa. Banyak sih pasien saya gitu ya, itu karena kadang-kadang dia ketekan atau dia sering melakukan apa, akhirnya di sini nyangkut ya itu. Nah coba bapak di rumah bapak tekan di sini, ini pasti sakit banget. Bapak tekan di sini ya, di tengah, di bawah sendi ini, sendi jari manis ya. Terus satu bapak tekan putar-putar, pakai pena boleh, pena yang tumpulnya ya. Terus di sini juga ya, di sini juga, jadi 1, 2, 3 ya. Terus bapak tarik ya, traksi, lepasin ya. Terus putar ya, diputer-puter ya, sirkuler ya, itu ya. Boleh bapak fleksikan ya, bapak turunkan begini, bapak ekstensikan ya, turunin, ekstensikan ya. Kalau ada air hangat boleh direndam ya, biar lemes ototnya ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan nyerinya berkurang ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Hidayat ya. Dan kan Pak Hidayat tadi di Bekasi. Nah kalau emang kurang informasi bisa mampir ke Rumah Sehat Indonesia. Baik, Pak Alfian, kita sudah di akhir acara kita, Pak Alfian, dan mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan. Silahkan, Pak. Oke, kesimpulannya kita ini aja lah, bahas yang herbal tadi. Betul aja ya sekali. Karena tadi nanya semua ya. Iya. Jadi siapkan pena sama kertas ya. Pelan-pelan. Tarik nafas dari hidung, hembuskan, hitung sampai 3. Hipnoterapi dong. Ya. Ramuan anti kolesterol ya, anti kolesterol, hiperlemia, nanti bahasa umum, bahasa kedokteran ya. Bawang putih 1 siung ya, boleh sampai 5 siung ya, tergantung kolesterol. Boleh 1 bonggol ya, tergantung kolesterolnya. Seledri 1 genggam. Seledri, ingat ya, seledri ngantuk, jangan kita minum saat kita mau kendaraan
Ya, kalau orang susah tidur boleh, enak nih ya. Tapi bagi orang tensi rendah tambahin garam ya, karena bawang putih seledri itu menurunkan tensi, sama kunyit menurunkan tensi. Jadi kalau tensinya rendah tambah garam. Rimpang temulawak 1 jari, kunyit 1 jari, air, ini air matang, air biasa aja ya, direbus soalnya kita. Air biasa 1 liter. Bahan diiris halus atau dikeprek ya, seperti rimpang-rimpang itu dikeprek ya. Rimpang itu seperti temulawak, kunyit ya. Direbus air 1 liter jadi 600 ml. Minum 3 kali sehari 200 ml sesudah makan. Sambil dicek ya, kalau bagus rendahkan dosisnya. Saya bawang putihnya kurangin dari 5 siung atau 1 bonggol jadi setengah bonggol ya. Bawang putih, seledri, temulawak, kunyit. Oke, kita ke diabetes ya. Diabetes ada ini diabetes ya, anti diabetes tipe 2 ya. Kayu manis 1 batang kira-kira 15 cm ya. Herbal sambiloto setengah genggam ya, kira-kira aja setengah genggam ya. Buah pari 1 buah. Nah, pari ini bagi yang ada asam urat nggak boleh ya. Kalau dia ada asam urat hilangin aja, karena pari itu meningkatkan asam urat ya. Terus air 1 liter sama jadi 600 ml, minum 3 kali 200 ya. Kalau dia ada mah tambahin kunyit ya, sambiloto kan pahit ya. Sambiloto pahit ya, yang nggak tahan pahit susah juga ya. Tambahin kunyit ya untuk lambungnya ya, 1 jari cukup ya. Oke. Tambah madu nggak bisa, Pak? Tambah madu boleh, nggak ada masalah ya. Di madu baru minta izin dulu. Mas Anies nih. No comment. Satu lagi asam urat ya. Komposisinya ada daun tempuyung. Daun tempuyung ini kita ganti aja ya, bingung orang ya. Daun tempuyung ganti apa ya? Keji beling tahu nggak orang ya? Nggak tahu, Pak. Kumis kucing tahu ya? Tahu, kumis kucing. Kumis kucing aja, kita ganti kumis kucing. Tanaman ya, Pak Iwan. Tanaman, bukan kumis kucing. Takutnya nanti kucing kumisnya diambil. Ada saya waktu itu cakar ayam. Cakar ayam ya Mas, berapa Mas? Cakar ayam itu tanaman ya, itu makanya kita juga harus biasakan ya. Tanaman-tanaman Indonesia itu sangat banyak ya. Namanya lucu-lucu sih memang. Kalau kita nggak tahu juga cakar ayam bener. Ya, itu. Jadi kumis kucing ya, kumis kucing tahulah tanamannya itu putih-putih kayak kumis ya. Bunganya kayak warna kumis putih. Ya. Warna putih benar. Nah, kumis kucing itu kita bikin 2 gram ya. Daunnya apa ya? Daunnya, daun bukan kumis kumisnya kucing. Kan? Bukan. Ya, takutnya diambil kumisnya. Daun kumis kucing ya. Terus kalau kayu secang tahu kan, yang jadi kalau dimasukin di air jadi merah. Ya. Nah, tahu ya secang. Nah, secang itu 5 gram. Ya, ini saya tadi kombinasi. Jadi yang itu secara tradisional, ini secara gram ya. Itu daun apa tadi, Pak? Secang? Akarnya apa daunnya, Pak? Kulitnya. Kulitnya. Kulit secang, kulit batang itu. Kulit batangnya ya. Daun kepal nggak tahu lagi. Ganti daun salam aja ya. Daun salam ya. Daun salam kira-kira 3 gram ya. Kalau daun kepal nanti bingung ya. Daun salam ya. Temulawak udah tahu semua ya. Temulawaknya 3 gram ya. Kunyitnya 3 gram. Meniran boleh pakai boleh enggak 3 gram ya. Diulangin. Daun kumis kucing 2 gram. Secang 5 gram. Daun kepalnya kita ubah daun salam ya, daun salam 3 gram, temulawak 3 gram, kunyit 3 gram, meniran 3 gram ya. Sama caranya, direbus 1 liter jadi 600 ml, minum 3 kali 200 ya. Kalau misalnya sudah turunkan dosisnya ya. Ya kalau sudah bagus ya sudah, jaga makan ya. Yang penting kalau sudah sembuh itu pola makan ya. Jangan 4 sehat 5 sembarangan. Nah, kalau untuk nurunin dosisnya itu berarti minumannya apa minumnya dikurangin, Pak? Minumnya dikurangin. Misalnya tadi 3 kali 200 jadi 2 kali. Sudah bagus lagi 1 kali. Sudah bagus lagi lepas. Ya. Jangan sampai sudah turun dipaksa turun lagi ya. Banyak kok yang kemarin juga testimoni pasien yang dia mah terus dia tensi tinggi ya. Itu ada WA, maksudnya testimoni di sini ya. Ya, keren, Oke, mungkin itu saja ya Mas ya yang bisa saya sampaikan. Jadi kita penyakit itu mencari penyebabnya ya, bukan simptomnya ya.
Jadi kalau misalnya posisi ya harus dibenarkan posisinya, tapi kalau misalnya dia masalah organ atau pembuluh darah bisa dengan herbal. Pak Alfian, satu ya, minta herbal untuk penyakit stroke, Pak. Ya. Satu ya, Pak. Nah, kita ini beda lagi kasusnya. Stroke ini kan saraf pusat ya. Tadi kita bicara tulang, itu adalah saraf tulang belakang, spinal. Nah, stroke adalah saraf pusat. Jadi saraf pusatnya terganggu ya. Nah, saraf pusat tadi kita juga bahas stroke ya. Nah, saraf pusat terganggu karena akibat hipoksia, kurang pasokan oksigen atau infak atau hemoragi. Nah, caranya apa? Kita gunakan herbal yang membantu kognitifnya, membantu pertumbuhan sel di kepala ya, sama penyumbatannya. Nah, bisa kita gunakan pegagan ya, bisa kita gunakan sambung nyawa, bisa kita gunakan umbi daun dewa ya, bisa kita gunakan bawang putih kalau dia memang ada kolesterol. Tapi kalau dia karena gula ya pakai gula. Karena stroke itu bisa akibat dari gula, bisa akibat dari kolesterol, akumulasi. Pencetusnya tensinya tinggi, push ya. Tapi akumulasi dulu kolesterol atau gula. Baru dia pencetusnya tensi ya. Itu. Jadi tahu penyebabnya dulu ya. Makanya kalau kita paham anatomi fisiologi, paham farmakologi tanaman herbal, arahnya gampang, cari clue-nya gampang. Oh ini, oh ini ke sini, oh ini ke sini. Nah, itu ya. Jadi apa ya? Sudah ketahuan, oh ini arahnya gitu, Mas. Tinggal kita kombinasi. Iya. Sekali baik, terima kasih Pak Alfian untuk ilmunya yang disampaikan di siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan ikhwan akhwat pendengar Radio Silatul Rahim, kita doakan semoga ikhwan akhwat selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita doakan semoga ikhwan akhwat yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan dengan sakit yang kita rasakan tergugur juga dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Dan ikhwan akhwat, kami informasikan sekali lagi untuk ikhwan akhwat yang ingin datang ke Rumah Sehat Indonesia, bisa langsung saja dicatat alamatnya di Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, RT 004, RW 04, Kafling PTB, DKI, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Untuk nomor telepon Pak Alfian bisa dicatat ikhwan akhwat di 0813 83 26 2040, 0813 83 26 2040. Ikhwan akhwat bisa mendaftarkan bagi ikhwan akhwat yang ingin hadir ke Rumah Sehat Indonesia ke nomor Pak Alfian langsung untuk registrasinya. Dan terima kasih untuk ikhwan akhwat pendengar Radio Silatul Rahim dan juga pemirsa Rasil Visual untuk kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan ada satu yang kurang dari Pak Alfian, biasanya suka bawa alat peraga, ini lagi nggak bawa. Ya mohon maaf karena ya kuliah terus juga waktunya benar-benar deh untuk saat ini. Jadi ya mohon maaf lah ya. Kayak kumis kucing harus dibawa tuh Pak. Iya. Ya, takutnya nanti salah orang mikirnya kumis kucing benar-benar kumis. Sekarang kan Google bisa. Iya. Di Google kumis kucing keluar. Ya, kecuali kumis Mas Anies nggak keluar nanti. Belum nunggu Pak. Baik, terima kasih ya Pak Alfian dan ikhwan akhwat pendengar Radio Silatul Rahim. Terima kasih untuk ikhwan akhwat yang telah memberikan pertanyaan melalui line telepon dan juga line WhatsApp. Semoga kuota pun pulsa yang dikeluarkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Akhir kata, saya Muhammad Anies Mualim dan kru yang bertugas di siang hari ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk rekan-rekan kita yang telah merelay acara kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.